Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini, bisa di kalangan santri bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan ini menurut saya ini begini ya, masih ada waktu 1 menit. Begini ya, pemilu ini hajat nasional. Pemilu ini agenda nasional, bukan agenda Amin, bukan agenda Prabowo, bukan agenda Ganjar, bukan agenda Jokowi. Agenda nasional. Seluruh rakyat dan aparat harus tahu kalau ini agenda nasional harus disukseskan siapapun yang menjadi warga dan aparatur negara. Karena kalau pemilu cacat, tidak adil dan tidak seimbang, pemilu hasilnya cacat, maka demokrasi akan cacat selama-lamanya. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan petani adalah penolong negeri. Akan tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Demokrasi yang sehat itu memberi ruang dan kesempatan oposisi untuk tumbuh. Di berbagai negara, terutama kalau sudah matang, itu selalu pilihannya oposisi atau berkuasa, ruling party atau opposition party. Nah, ketika Indonesia menuju demokrasi yang semakin matang, karena memang oposisi itu dibutuhkan untuk menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu kalau kalah, saya tentu siap untuk menjadi oposisi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keseimbangan dan kontrol terhadap pemerintah. Yang kedua, untuk negara demokrasi seperti Indonesia, menjadi oposisi bukan pilihan yang tidak baik. Oposisi sama mulianya dengan penguasa untuk menjadi kontrol dari pembangunan nasional. Kami ada di jalan perubahan. Ya. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu
Sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU, langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini melingkupi antara lain Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu. Sehingga Kemenko ini mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan individu-individu.